ya, bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Sobat AS Channel, dimanapun Anda berada. Tahan hentinya ya apa yang dilakukan dan manuver yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pasca purna tugas dari Presiden Republik Indonesia dan memimpin Indonesia selama 10 tahun. Rupa-rupanya selalu menuai kontroversi di publik dan menjadi perhatian publik. Apa yang dilakukannya, kampanye keliling ya, baik di Jawa Tengah maupun di Jakarta ya, tentu menuai kritik ya dari petinggi atau elit kader PDIP ya, TB Hasanuddin, yang memberikan sindiran dan menyentil. Pernyataan yang sering dilontarkan selesai masa jabatannya, sering mengatakan ya kepada publik ya, kepada kita semua, bahwa Jokowi setelah tidak jadi presiden lagi akan pulang ke Solo, tidur dan nimang cucu ya, atau momong cucu ya, begitu ya sekiranya yang sering kita dapati dari statement mantan Presiden ke-7 RI ini. Bagaimana adanya narasi di publik yang sering banget ya kita dengar ya, kita saksikan, bahwa adanya sen ke kiri belok ke kanan, lisan tidak sesuai dengan perbuatan, itu kan sering sekali ya ditunjukkan oleh mantan Presiden Jokowi ini ya. Dan terlebih-lebih hal tersebut per hari ini menuai kritik, dan tentu TB Hasanuddin menagih janji Jokowi yang sebelumnya mengatakan bahwasanya setelah lengser akan pulang ke Solo dan ya tidur dan momong cucu. Ini kontradiktif ya dengan realitas dan kenyataan yang ada. Justru hari-hari ini malah sibuk menjadi jurkam keliling ya. Ini mungkin menjadi profesi baru ya buat Jokowi ya. Ini soal kepatutan dan ya kelayakan, kepantasan. Baik sobat-sobat AS Channel, sebelum saya lanjutkan ulasan beritanya, saya akan coba ya spill dulu dan saya akan membacakan ya. Dan silahkan sahabat-sahabat AS Channel komentari, dan saya lansir dari channel Indonesia soal Jokowi sang fenomena ini. Ini dia dulu ya beritanya buat referensi kita. PDIP sindir Jokowi ya, tak sesuai janji, katanya pensiun momong cucu. Menarik ya sobat ya. Jakarta, CNN Indonesia, politikus PDIP TB Hasanuddin menyindir manuver Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang aktif melakukan kampanye pilkada serentak 2024 terutama di Jawa Tengah dan Jakarta. Hasan mengungkit janji Jokowi yang ingin balik ke Solo tak lagi menjadi presiden. Menurutnya janji tersebut tak terbukti karena Jokowi memilih ikut kampanye. Ini tidak sesuai dengan janji beliau yang katanya pensiun akan kembali ke kampung dan tenang di sana momong cucu. Tidak kemudian aprak-aprakan di jalan, kata Hasan di Kompleks Parlemen Senayan Senin ya. Anggota Komisi 1 DPR itu menilai Jokowi mestinya menjadi negarawan yang tidak tanduknya menjadi contoh. Hasan menilai langkah Jokowi tidak wajar di tengah lawatan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Saya melihatnya ada ketidakwajaran ketika Bapak Prabowo di luar negeri, beliau naik mobil diarak, kemudian melempar-lemparkan kaos seperti presiden dulu beliau, katanya. Hasan mengingatkan agar Jokowi mestinya mengelus dada dan mengingat posisinya yang bukan lagi presiden dan juga bukan ketua umum partai. Ya mungkin Jokowi merasa dirinya masih menjadi presiden barangkali ya. Tolong Pak Jokowi mengelus dada, beliau sudah tidak jadi presiden lagi. Biarkanlah, beliau juga bukan ketua umum partai. Kenapa kok masih ikut terjun ke lapangan? Jokowi aktif melakukan kampanye selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Beberapa kali dia muncul di acara kampanye seperti Lutfi Yassin di Jawa Tengah dan di ruang kami di Kiai Haji Ubaidillah Sodakoh mengakui para kiai di Jawa Tengah sengaja menemui Jokowi menjelang pemungutan suara supaya tidak ada peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan, di masyarakat tetap damai, pembangunan tetap bisa berjalan sebaik-baiknya, kata Ubaidillah.
Sebelumnya Jokowi juga ditemani Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas terlihat hadir di acara doa bersama untuk Jawa Tengah yang digelar di tim paslon urut nomor 2 Pilgub Ahmad Lutfi dan Tajasin di Simpang 5 Semarang petang ya. Kedatangan Jokowi Zulhas itu mau disambut peserta doa bersama pendukung paslon yang diusung Kim Plus itu untuk Pilgub Jateng 2024. Begitu ya Sobat AS Channel sekalian. Sobat AS Channel, mungkin untuk sebagian orang di kalangan masyarakat biasa ya, di kalangan civil society, manuver-manuver Jokowi mungkin bisa membuat sebagian orang terkaget-kaget dan bisa mengatakan aneh ya. Tetapi buat kalangan lainnya tentu hal ini bisa diprediksi ya. Sekarang ketika melihat yang ada serta realita yang ada, bahwasanya Jokowi masih tetap eksis ya, masuk ke dalam kancah politik praktis dan menjadi juru kampanye keliling ya. Itu kemudian kita kaitkan dan tentu menjadi kamplem dengan pemberitaan serta narasi publik ya, yang sejak lama sudah mengisukan soal keinginan Jokowi yang ingin masih berkuasa. Dan ketika Sekjen Hasto Kristianto dalam satu kesempatan memberikan pernyataan bahwa sesungguhnya memang Jokowi atau hasrat dari Presiden Jokowi itu ingin berkuasa selama 3 periode, terkonfirmasi ya kalau melihat kejadian ini, bahwasanya Jokowi ingin masih mendapat panggung ya di masyarakat. Efeknya ya tentu terhadap bagaimana anaknya yang Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia menjaga kans serta peluangnya untuk memikirkan 2029 ya. Itu yang sering kita dengar ya, yang tentu bagaimana elektabilitas Jokowi bisa terjaga dengan menempatkan dirinya menjadi sosok yang masih dikenal orang ya. Tentu ini sekali lagi ada relevansinya dengan keinginannya Gibran Rakabuming Raka bisa mendapatkan peluang ya untuk pencalonan presiden 2029. Sekiranya itu yang kita dapat dari pemberitaan serta narasi-narasi di publik, terutama para elit politik dan para pakar-pakar politik ya yang sering bicarakan fenomena 2029. Begitu ya sobat-sobat AS Channel. Ya pelajaran penting buat kita bahwasanya memang kursi kekuasaan itu begitu mengenakan ya, begitu menyamankan, dan tentu ya dengan ambisi kuat, dengan ambisi yang sangat besar, dan 10 tahun merasa Jokowi tidak cukup ya untuk berkuasa. Akhirnya ya urusan pilkada pun masih pengen ikut-ikutan. Padahal kalau kita sadar, kalau kita mencermati lebih dalam, untuk tokoh sekelas Jokowi pilkada itu bukan levelnya lagi, tapi fakta dan realitanya tentu berbeda. Nah ini yang kemudian TB Hasanuddin memberikan sindiran ya terhadap mantan Presiden Jokowi dengan janji serta pernyataannya menagih. Ini ya barangkali PDIP yang betul-betul mempunyai perhatian khusus terhadap mantan presiden ini, karena selain kita tahu bahwa Jokowi dilahirkan dan dibesarkan oleh PDIP dan dijadikan orang yang berkuasa 10 tahun, ya tentu melihat adanya hasrat ingin masih mempunyai panggung, ya tentu terkonfirmasi ya, dan itu menjadikan PDIP geram ya dengan tindakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Begitu ya sahabat-sahabat AS Channel, tidak berhenti, dan pelajaran yang kita ambil bahwa memang untuk pilkada serentak nanti yang akan digelar 2 hari lagi, ya tentu fenomena Jokowi ini harus bisa menjadi pelajaran, dan kita akan mengambil hikmah dari tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat di Republik ini,
bagaimana tokoh tersebut lantas tidak memberikan nilai dan pendidikan politik yang baik ya terhadap masyarakat. Siapapun pejabat di Republik ini yang haus kepada kekuasaan dan menggunakan kekuasaan untuk membuat sebuah dinasti politik ya yang berkelanjutan sampai memikirkan urusan 2029 yang masih jauh-jauh hari. Dan kemudian juga kita bisa menafsirkan bahwa keadaan tersebut, situasi yang memang tidak fair dan tidak patut ya ditunjukkan mantan presiden yang 10 tahun berkuasa, yang masih memperlihatkan keinginan serta ambisi besarnya menjadi orang yang diperhatikan, menjadi orang yang terus namanya akan dielulukan oleh masyarakat. Gitu ya yang kita pahami dari sosok Jokowi sang fenomena. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ulasan berita yang sedikit ini jadi bahan edukasi dan pendidikan politik terhadap kita, dan kita akan mengambil hikmah dari pejabat-pejabat yang masih ada saat ini agar kemudian kita bisa memilih calon kepala daerah yang tidak haus dengan kekuasaan tetapi lebih mengutamakan bagaimana mengabdikan diri, bekerja melayani masyarakat, dan tentu keinginan-keinginan tersebut ya harus dibarengi dengan kejujuran serta integritas ya yang kita harapkan. Baik, apapun bentuknya sudah terjadi ya, kita tidak menyesali itu, tetapi yang kita dapat adalah pelajaran penting dari mantan Presiden RI ke-7 ya, yaitu Joko Widodo, bahwa inilah loh Jokowi yang sesungguhnya. Tidak habis dan tidak mau habis ya namanya, ingin tetap curi dan mendapat panggung di Republik ini. Silakan tafsirkan dan nilai sendiri ya untuk sahabat-sahabat Ayah Channel, dan jangan lupa ya komentar ya, silakan. Baik, begitu dulu ya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, dan dari kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.